Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Cindy Sari Susilo. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perilaku bab pengendalian keuangan. Sub-sub bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya manajemen keuangan, fungsi keuangan, dilema pengendalian, definisi pengendalian keuangan, pengendalian terpadu, faktor-faktor kontekstual, pertimbangan-pertimbangan rancangan, dan pengendalian dalam era pemberdayaan. Dan di akhir pembahasan kita akan menganalisis contoh kasus yang berkaitan dengan pengendalian keuangan. Masuk subbab yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Di sini saya langsung melampirkan contoh kasus. Pada bulan September 1989, Kempekau tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utang. Perusahaan ini telah membeli Federated Debt Store dan Allied Store di tahun yang sama, yaitu 1989, dengan utang 10 miliar. Perusahaan ini mencari tambahan utang untuk memenuhi pembayaran bunga dan mencoba menjual properti utama seperti rangkaian toko serba ada untuk mengurangi pokok pinjaman. Namun, perusahaan ini gagal memenuhi pembayaran bunga. Di tahun 1990, operasi real estate Kempeko dipisah dari toko serba ada retailnya dan dimasukkan ke dalam kepailitan. Oke, menurut contoh kasus yang tadi, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya aspek manajemen keuangan, di mana perusahaan company mengalami kepailitan karena perusahaan tersebut membayar utang dengan utang yang baru, sehingga ia mengalami kepailitan karena tidak dapat membayar utangnya. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk organisasi. Tugas pokok manajer keuangan hanya dua, yaitu berkaitan dengan keputusan investasi dan perhitungan biaya. Dalam organisasi, fungsi keuangan dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi controller. Bendahara memiliki 4 tanggung jawab. Yang pertama, perolehan dan pengamanan dana, pengandaan dan pengelolaan dana tunai, membuat laporan arus kas harian dan posisi modal kerja, serta membuat anggaran kas dan melaporkan. Sedangkan tanggung jawab controller atau administrasi pembukuan hanya 3, yaitu akuntansi atau accounting, pelaporan atau reporting, dan pengendalian atau kontrol. Controller memiliki fungsi pokok, yaitu mencatat dan membuat laporan informasi mengenai keuangan perusahaan, mulai dari penyusunan anggaran dan laporan keuangan, mengelola penggajian, menyusun perhitungan dan pelaporan pajak, sampai melakukan audit internal. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu dilema pengendalian. Di sini saya langsung melampirkan contoh kasus. Dari contoh kasus yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa perusahaan itu sebenarnya dapat memperluas bisnisnya dengan cara dia memperluas pasar baru atau memperluas fasilitasnya. Tetapi perusahaan tersebut terlalu sibuk untuk mengembangkan atau menumbuhkan bisnisnya yang sudah dijalani selama ini, walaupun perusahaan itu melihat peluang untuk memperluas bisnisnya menjadi lebih luas lagi atau menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya, definisi pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pada pengendalian keuangan, itu ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku dan perluasan konsep-konsep tradisional. Pengendalian keuangan pada umpan balik mekanikal versus respon perilaku, fokus utamanya pada perilaku orang-orang dalam organisasi, bukan pada mesin.
Pengendalian keuangan menekankan pada aspek keperilakuan, maka pengendalian keuangan didasari pada asumsi keperilakuan manusia dan hasil yang diinginkan. Pengendalian keuangan merupakan peristiwa perilaku dan aplikasi dari masalah keuangan. Pada perluasan konsep tradisional, tujuan pengendalian keuangan didasari oleh keinginan untuk memilih inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil-hasil yang diharapkan. Ada 7 faktor fokus sistem pengendalian secara tradisional. Pertama, karyawan yang dipekerjakan harus kompeten dan integritas dalam melakukan tanggung jawabnya. Kedua, menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, mendefinisikan wewenang terkait dengan posisi hingga kesesuaian dari transaksi yang dilaksanakan dan dievaluasi. Keempat, menetapkan metode sistematis untuk memastikan transaksi telah dicatat. Kelima, dokumentasi memadai. Keenam, menjaga aset dengan membatasi akses terhadap aset. Ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Pengendalian terpadu. Di pengendalian terpadu ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal bersifat ad hoc, tingkat kepribadian tinggi, dan untuk mempertimbangkan variabilitas atau keadaan yang berubah-ubah. Sedangkan pendekatan informal itu norma-norma yang tidak tertulis atau dengan cara intuisi. Di pengendalian terpadu ini ada perencanaan, operasi, umpan balik, dan interaksi pengendalian. Perencanaan adalah proses perencanaan ditandai dengan penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah desain organisasi dan komunikasi. Operasi merupakan proses perantara dan perbaikan terhadap aktivitas operasi selama implementasi atas rencana-rencana manajemen. Umpan balik ini berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Umpan balik itu dalam pengendalian keuangan seperti memahami aplikasi mekanis yang melibatkan sistem tertutup dengan menemukan hubungan sebab akibat. Faktor-faktor kontekstual. Dalam faktor-faktor kontekstual ada ukuran, stabilitas lingkungan, motif keuntungan, dan faktor-faktor proses. Kita bahas dulu ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai peluang dan juga dapat dipandang sebagai hambatan. Ukuran dapat dipandang sebagai peluang jika memberikan manfaat ekonomi, bukan sebagai strategi pengendalian. Sedangkan ukuran dipandang sebagai hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Stabilitas lingkungan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan. Motif keuntungan. Keberadaannya digunakan untuk ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitasnya. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan rancangan. Ada antisipasi terhadap konsekuensi logis, relevansi dengan teori agensi, dan pengelolaan perubahan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen inti dalam mendesain pengendalian. Pendekatan teoritis bermanfaat dalam memprediksi konsekuensi logis yang berhubungan dengan inisiatif pengendalian. Relevansi dengan teori agensi. Contohnya pengalaman tenaga penjual atau agen yang jaraknya jauh dari kantor pusat. Pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan merupakan komponen penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian.
Subsistem yang terakhir pada bab pengendalian keuangan yaitu pengendalian dalam era pemberdayaan. 3 unsur penting dalam lingkungan bisnis yaitu sistem kepercayaan atau belief system, sistem batasan atau boundary system, dan sistem pengendalian interaktif atau interactive system. Pertama, sistem pengendalian diagnotis. Sistem pengendalian diagnotis berfungsi untuk membantu manajer mengetahui kemauan individu, departemen, atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang penting secara strategis, memonitor tujuan dan profitabilitas, serta memastikan kemajuan ke arah target. Tujuan utama sistem ini yaitu menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang sifatnya konstan. Kedua, sistem kepercayaan. Sistem ini pada dasarnya memiliki sifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Sistem ini dapat meningkatkan pengendalian diagnotis untuk memberikan pengendalian yang lebih besar pada manajer senior. Ketiga, sistem batasan. Sistem batasan disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem yang terakhir yaitu sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif yaitu sistem informasi formal yang digunakan para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. 4 karakteristik yang membedakan sistem pengendalian interaktif dengan sistem pengendalian diagnotis. Pertama, pengendalian interaktif berfokus pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasi. Kedua, informasi menuntut perhatian rutin, cukup signifikan dari para manajer operasi dari seluruh tingkat organisasi. Ketiga, data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat. Keempat, debat berlangsung mengenai data, asumsi, dan tingkat perencanaan. Penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Di sini ada gambar yang menunjukkan memperbarui strategi bisnis dengan 4 tingkat pengendalian atau strategi bisnis dapat diperbarui dengan memperhatikan pertama, sistem kepercayaan yaitu berisi nilai-nilai inti. Kedua, sistem batasan berisi tentang risiko yang akan dihindari selama menjalankan bisnis. Selanjutnya ada sistem pengendalian interaktif berisi tentang ketidakpastian strategis. Yang terakhir, sistem pengendalian diagnotis yaitu berisi tentang variabel-variabel kinerja yang penting. Selanjutnya, kasus pengendalian keuangan. Di sini ada contoh skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar rupiah dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Dwanakota dan Mustafa atau HTM. Akan tetapi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Bapepam LK menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah diaudit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan PT Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp99,56 atau lebih rendah sebesar Rp32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar Rp2,7 miliar, pada logistik sentral berupa persediaan barang sebesar Rp23,9 miliar, pada unit perdagangan besar farmasi berupa persediaan sebesar Rp8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar Rp10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan yang timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian
persediaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Berdasarkan penyelidikan Bapepam LK, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Kementerian BUMN memutuskan melakukan penghentian divestasi saham milik pemerintah di PT KAF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan pada laporan keuangan semester 1 tahun 2002. Sanksi dan denda. PT Kimia Farma dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta rupiah. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar 1 miliar untuk disetorkan ke kas negara karena melakukan penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Dan Saudara Ludovicus Sensiwe, rekan KAP Hans Tuanakota selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar 100 juta rupiah karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi penggelembungan laba di PT Kimia Farma. Dari contoh kasus yang ada di video, yaitu kita akan menganalisis kasus tersebut dengan mengidentifikasi kasus, permasalahan apa yang timbul, apa yang harus kita lakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali, terus akibat dari kasus tersebut dan sarannya apa. Oke, identifikasi kasus. Nah, kasus tersebut itu berkaitan dengan laporan keuangan, di mana penyajian laporan keuangan PT Kimia Farma terbuka dinilai mengandung unsur rekayasa karena nilai laba bersih yang terlalu tinggi, dan laporan tersebut di audit pada tanggal 31 Desember 2001 dan diaudit ulang pada 3 Oktober 2002. Setelah diaudit ulang, ternyata ditemukan kesalahan mendasar yang berkaitan dengan persediaan dan penjualan, di mana persediaan itu daftar harga persediaannya digelembungkan dan penjualan yaitu pencatatannya berganda. Yang kedua yaitu tentang permasalahan yang timbul dari kasus tersebut, yaitu nilai laba bersih yang terlalu tinggi. Nilai laba bersih yang terlalu tinggi karena penyajian daftar harga persediaan yang digelembungkan ini menjadi dasar penilaian pendistribusian tanggal 31 Desember 2001 dan pencatatan pada penjualan yang dinilai berganda pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga auditor tidak mendeteksi adanya kecurangan. Selanjutnya yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar masalah atau kasus tersebut dapat dihindari. Yang pertama yaitu peningkatan pengendalian keuangan atau pengendalian internal. Kedua yaitu untuk pencatatan harus ditingkatkan kembali agar tidak ada unit-unit yang belum disampling oleh akuntan sehingga tidak ada pencatatan berganda. Ketiga yaitu untuk auditor harus lebih cermat lagi dalam mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan dari kasus tersebut. Pertama yaitu laporan keuangan harus diaudit kembali yang semulanya sudah diaudit pada tanggal 31 Desember 2001 diaudit kembali pada 3 Oktober 2002. Kedua, Kementerian BUMN memutuskan melakukan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAF. Ketiga, PT Kimia Farma terbuka harus membayar sanksi administratif sebesar 500 juta. Direksi Lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai Juni 2002 membayar denda sebesar 1 miliar untuk disetorkan ke kas negara, dan auditor juga membayar denda sebesar 100 juta untuk disetor ke kas negara. Yang terakhir yaitu saran untuk kasus tersebut, yaitu pertama
meningkatkan kembali pengendalian internal atau pengendalian keuangan. Kedua, memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan dan direksi perusahaan agar tidak melakukan penyimpangan, di mana penyimpangan ini akan menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan juga merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk auditor harus lebih cermat lagi dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Dan dengan saya menjelaskan atau kita membahas tentang contoh kasus yang berkaitan dengan pengendalian keuangan, maka berakhirlah sudah penjelasan saya di kesempatan kali ini mengenai bab pengendalian keuangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.